Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Dwi Rahmawati dengan Ramadana, akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada restoran dapur kita. Latar belakang proposal perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada restoran dapur kita diajukan oleh Ramadana dan Dwi Rahmawati pada Desember 2021 sebagai tim pengembang di bidang software. Software yang kami kembangkan antara lain sistem dan perancangan pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada restoran dapur kita 2021. Dari informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara, warung makan ini masih berjalan dengan sistem yang manual. Ini menjadi permasalahan yang harus dibenahi, seperti transaksi penjualan, pemesanan makanan dan minuman yang masih manual. Pembeli tidak memiliki bukti transaksi atau struk, dan sulitnya penjaga toko dalam membuat laporan dengan metode manual pada buku catatan. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi pemesanan yang dihubungkan dengan database. Sistem yang dibangun sudah dapat melakukan penyimpanan data, transaksi, dan serta membantu memudahkan pekerjaan karyawan. Ini contoh warung nasi bakar dapur kita. Tujuan proyek untuk memenuhi tugas manajemen proyek agar bisa memahami suatu proses yang terjadi. Dengan adanya proposal, perancangan pemesanan makanan dan minuman ini dapat memenuhi kekurangan pada sistem yang berjalan. Sisi positif dari pengembangan sistem ini adalah memperbarui sistem pemesanan makanan dan minuman secara manual menjadi berbasis web. Perancangan analisis sistem yang dirancang. Untuk membangun suatu sistem diperlukan analisis sistem yang harus dirancang, yaitu menganalisis sistem yang lama, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan, membuat diagram konteks, membuat data flow diagram, membuat activity relation diagram. Solusi yang diajukan untuk mencapai tujuan awal proyek ini yaitu merancang suatu sistem informasi pemesanan makanan dan minuman di warung dapur kita. Aplikasi yang akan dibangun berbasis web dapat digunakan oleh orang awam ataupun mempermudah orang lain dalam memesan makanan dan minuman. Dapat membuat laporan dengan cepat dan tersusun, melakukan proses pembayaran atau transaksi, uraian makalah, sasaran, membuat waktu lebih efektif saat proses penjualan, mempermudah pembuatan laporan keuangan, mempermudah memesan dan mengecek makanan atau minuman yang ada karena telah diinput data sebelumnya. Tinjauan. Tujuan diadakannya proyek ini yaitu agar produk dari proyek dapat digunakan untuk meringankan pekerjaan user, membantu mempermudah seluruh pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara manual. Juga menangani proses pemesanan yang akan terjadi, sebuah proses memilih makanan yang perhitungan ketika transaksi pembayaran. Dengan adanya sistem ini, selain tidak perlu datang langsung ke warung dapur kita, juga dimaksudkan untuk mempermudah proses perhitungan dan memberi bukti transaksi kepada konsumen. Ruang lingkup yang dibahas. Semua pihak yang ingin memesan paket makanan dan tempat diwajibkan mengisi data-data tentang dirinya terlebih dahulu, dan selain itu username dan password yang dibuat nantinya akan digunakan untuk melihat daftar pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Proses pembayaran melalui proses transfer, rekening, dan lebih dari satu bank. Menampilkan biaya pesanan. Selanjutnya output yang akan dihasilkan berupa laporan data pesanan, data pelanggan, laporan pemesanan per periode, dan laporan terlaris dalam bentuk grafik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramadana. Tahap pembuatan sistem informasi. Yang pertama, fase inisialisasi. Menganalisis permasalahan pada warung makan dapur kita, kemudian membuat suatu proyek perancangan sistem pemesanan makanan dan minuman pada warung dapur kita tersebut. Kedua, fase perencanaan. Setelah mengetahui apa permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh warung makan tersebut, maka dilakukan perencanaan untuk pembangunan sistem tersebut. Ketiga, fase implementasi sistem. Itu melakukan percobaan terhadap sistem baru yang telah dibuat. Kemudian melatih pegawai untuk dapat menggunakan sistem baru ini. Pegawai harus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem. Metode yang digunakan. Metodologi pengembangan sistem artinya menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama.
dikarenakan sistem lama perlu diperbaiki karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah model SDLC paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Berikut adalah gambar analisis sistem informasi lama. Gambar diagram konteks, data flow diagramnya, IRD-nya atau Entity Relationship Diagram, aktivitas kegiatan, estimasi biaya, ada biaya anggaran untuk pembelian peralatan, biaya pengadaan, dan biaya untuk pembuatan sistemnya. Kemudian ini desain input dan outputnya. Ini melanjutkan desain input dan output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.